Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pesan untuk kita semua terkhususnya jamaah Wahabi ataupun yang baru hijrah dan lagi semangat-semangatnya berangkat ke tempat kajian. Model kalian itu sama persis seperti saya dulu. Pesan saya ya, sebagai seorang penuntut ilmu itu harus senang dengan ilmu. Mulai dari berguru, membaca, memaknai, menafsirkan, segala macam referensi harus ada dalam diri kita. Tapi hal ini bukan berarti harus instan. Inilah penyakit kita, segalanya ingin cepat, ingin simpel, dan gak mau ribet. Syekh Ali Jum'ah pernah mengatakan, permasalahan terbesar dari para penuntut ilmu saat ini adalah keinginan mereka untuk mendapatkan ilmu dengan cara yang instan. Ulama dahulu saja, contoh Al-Imam Syekh Ibnu Mubarak, beliau mempelajari adab selama 30 tahun. Setelah itu baru mempelajari ilmu selama 20 tahun. Lah kita baru belajar satu hadis saja, terkadang sudah ngerasa berilmu. Baru bisa berbahasa Arab sedikit saja, udah sombong. Itulah anehnya kita yang hidup di akhir zaman. Teknologi informasi yang canggih bukan membuat kita untuk bersabar agar cerdas, ya malah buat kita makin bodoh dan jahil. Imam Syafi'i saja ya saat itu yang yatim miskin diajak oleh ibunya ke Madinah untuk mengikuti pengajian hadis Al-Muwatta kepada Imam Malik, ya, dalam kondisi miskin, membuat ibunya tak bisa membelikan sebuah pena, sehingga beliau menggunakan telunjuk kanannya sebagai pena setelah ditempelkan di lidahnya dan menjadikan tangan kirinya sebagai buku. Ya, siapa yang tak heran ya melihat kondisi tersebut, ya. Itu Imam Malik itu merasa terganggu dan memanggilnya, lebih baik kamu pulang saja. Kamu melakukan perbuatan yang sia-sia. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, aku tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, sanggahnya. Kemudian kata Imam Malik, lalu mengapa setiap aku menyampaikan pelajaran, engkau selalu mencolek lidah dengan telunjukmu? Bukankah itu perbuatan sia-sia? Ungkap Imam Malik, wahai Imam, aku adalah anak yatim yang miskin, ibuku tidak mampu membelikanku pena, sehingga aku tulis seluruh hadis yang kau sampaikan dengan telunjukku, dan tangan kiriku ini kujadikan bukunya. Ya, kembali Imam Syafi'i berargumen. Imam Malik terkejut sekaligus terperangah. Kalau begitu sebutkan hadis-hadis yang telah aku sampaikan. Azabiku semua, tanpa diduga, ternyata Imam Syafi'i mampu menyebutkan seluruh hadis dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Imam Malik tanpa ada yang kurang sedikit pun. Azabiku semua, inilah sebuah kesungguhan dan totalitas dalam menuntut ilmu yang patut kita contoh, apalagi dari para ulama terdahulu. Ya, yang dimana patut sekali kita contohi. Azabiku semua dimuliakan Allah. Abu Ya Sayyid Alwi Al-Maliki pernah mengatakan, melekatnya ilmu dapat diperoleh dengan cara banyak membaca. Dan barokahnya ilmu dapat diraih dengan cara berkhidmah, membantu guru, ya, jadi khodam guru. Sedangkan manfaatnya ilmu dapat diperoleh dengan adanya restu dari guru. Ya, sambil semua itu sedikit intro dari saya sebelum kita masuk kepada pembahasan. Nah, terus apa hubungannya dengan warisan Ustaz Abdul Qadir Jawas? Ya, ada satu kitab karya beliau, itu berjudul Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, para jamaah Wahabi pasti punya ya kitab ini. Allah yarham itu Ustaz Abdul Qadir Jawas pada buku Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sempat membahas sedikit tentang salaf dan manhaj salaf. Sedangkan pada buku ini beliau menjadikan manhaj salaf sebagai tema utama pembahasan buku tebal ini yang halamannya hampir 600. Judulnya adalah Mulia dengan Manhaj Salaf. Terbaca dan terdengar indah ya. Nah, terus bagaimana dengan isi bukunya? Ya, setengah bagian lebih pada buku ini menjelaskan tentang manhaj salaf. Dimulai dengan pengertian, nama-nama, keutamaan, dalil-dalil, prinsip terpenting, karakteristik manhaj, sifat-sifat, dan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Dengan kalimat lain,
Ada 8 bab secara berurutan dari 13 bab yang ada pada buku ini, yang membahas bagian utama tentang manhaj salaf. Namun, hal terpenting yang berkaitan dengan nama salaf atau salafi, cukup banyak yang sebenarnya masih belum dijelaskan secara memuaskan. Ya. Nah, sebagai contoh, di antara alasan menggunakan nama mazhab atau manhaj salaf, termasuk derivatif untuk pengikutnya, salafi, salafiyin, dan sebagainya, ya, adalah harus ada pembeda antara ahlus sunnah dengan para pengaku ahlus sunnah wal jamaah. Itu halaman 29. Lantas kalau seandainya nama salafi juga banyak diaku-aku oleh orang lain yang hanya mengaku-ngaku, apakah nanti harus muncul nama baru lagi? Lalu dalil-dalil yang ada pada bab 4 buku ini yang menunjukkan manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin, tidak ada satu dalil sahih yang syarih, yang jelas, tidak multitafsir tentang salafi. Yang ada hanya pemahaman terhadap dalil umum saja yang multitafsir. Ya silakan saja. Ya, jika jamaah Wahabi atau siapapun memahami dalil-dalil tersebut sesuai dengan pemahaman yang beliau pilih. Ya, itu kebanyakan dalil yang dipakai berdasarkan penafsiran Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim dan Imam Al-Albani dan lain-lain. Tapi kaum muslimin yang lain belum tentu memahaminya sebagaimana yang dipahaminya. Ya namanya saja dalil sahih tapi umum. Ya wajar saja jika ada perbedaan pendapat dalam menafsirkannya. Ya. Ada juga bab yang agak janggal, yaitu bab 2, yang berjudul nama-nama lain dari salaf atau salafiyah. Ya. Kalau istilah salafiyah adalah benar atau masyru' disyariatkan atau minimal boleh, bukankah seharusnya salafiyah yang merupakan nama lain dari ahlus sunnah, bukan terbalik? Ya. Ahlus sunnah adalah nama lain dari salafiyah. Tapi ini hanya dari sisi pemahaman bahasa saja. Ya, bukan merupakan kejanggalan, apalagi kesalahan yang fatal. Nah, kalau kalian baca, ya, yang punya kitab ini, itu kejanggalan itu mulai terasa lebih kental pada bab 9. Ciri-ciri dakwah hizbiyah dan sururiyah. Ya, pada bab ini istilah-istilah seperti hizbiyun, sururiyun, harokiyun, itu mulai dilontarkan sebagai label kepada orang lain yang ciri-cirinya disebutkan dalam bab ini. Ya, ya keanehan pertama itu istilah yang disebut tidak dijelaskan pada bab ini. Ya, keanehan kedua, di antara ciri yang disebutkan, ada yang sangat aneh. Misalnya ciri pertama, berkelompok, berkoalisi, membuat ormas, front, atau front komunikasi yang memiliki aturan, tanzim, undang-undang yang mengikat seluruh anggotanya dengan baiat atau al-wala dan al-bara', itu memberikan loyalitas dan berlepas diri terhadap kelompok tersebut. Nah, tapi semua, apakah ada yang salah dengan ciri pertama tersebut? Sehingga jika ada yang memiliki ciri seperti itu, maka mereka akan dianggap hizbiyun, atau sururiyun, atau harokiyun. Istilah yang tertutup pun belum tentu mengerti arti pelabelan tersebut. Ya. Lagi pula yang namanya kelompok itu tidak mesti formal, tidak mesti ada struktur organisasi, tidak mesti ada aturan atau tanzim undang-undang resmi yang tertulis. Tetapi mereka yang hanya berkumpul sudah bisa dikategorikan kelompok. Ya, dan ada juga sekumpulan orang yang tidak memiliki aturan tertulis, tapi memiliki semacam aturan tidak tertulis yang lahir karena berbagai faktor. Apakah mereka ini juga dikategorikan hizbiyun, sururiyun, harokiyun? Nah, azzabiku semua dimuliakan Allah. Keanehan yang ketiga, beliau sudah mulai menyesatkan orang lain yang tidak sepemahaman dengan beliau, serta menyebut nama orangnya dan pelabelannya, yaitu Sayyid Qutb dan Abul A'la al-Mawdudi, yang dianggap tokoh abad ini yang mengikuti kaum Khawarij, atau kelompok zaman dahulu yang mengkafirkan orang lain yang tidak sepemahaman dengan mereka. Nah, sahabat semua dimuliakan Allah, keanehan ketiga ini membuat saya bertanya-tanya tentang ciri ke-8 yang disebutkan beliau, yaitu selalu menuduh dengan tuduhan yang tidak benar dan memberikan gelar-gelar yang jelek kepada para ulama dan da'i salaf. Ya, saya jadi kembali berpikir, yang selalu menuduh dengan tuduhan yang tidak benar
dan memberikan gelar-gelar yang jelek kepada para ulama itu siapa? Nah, kejanggalan kembali itu terasa pada bab 12. Ya, subhat-subhat seputar dakwah salaf dan bantahannya. Nah, pada bab ini beliau membuat suatu jawaban dan bantahan atas tuduhan-tuduhan yang selama ini beredar mengenai dakwah salaf. Namun, banyak yang dianggap subhat dan berusaha dijawab oleh beliau, tapi tidak dijawab secara memuaskan. Ya, misalnya beliau membantahnya dengan mengutip ulama-ulama zaman dahulu yang jawabannya belum tentu sesuai dengan subhat atau tuduhan tersebut. Ya, dan jawaban yang disajikan dalam membantah terselip banyak hal yang kurang santun. Nah, pada bab ke-13 itu kejanggalannya semakin terasa lebih dahsyat sahabatku semua. Firqah sesat dan menyesatkan. Ya, pada bab ini beliau membawakan sebagian kelompok yang dianggapnya sebagai kelompok sesat dengan maksud supaya umat Islam tidak mengikuti pemahaman yang dianggapnya sesat tersebut. Ya, sebagian nama kelompok yang disebutkan oleh beliau memang wajar dan beralasan jika namanya disebut. Ya, karena nama dan pendapat menyimpangnya sudah terkenal dan disebutkan dalam banyak kitab ulama terdahulu maupun sekarang mengenai kelompok yang menyimpang seperti Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Musyabbihah, Ingkarus Sunnah, ya. Walaupun sebenarnya sebagian kelompok tersebut memiliki tingkatan masing-masing dalam penyimpangannya, ya. Ada yang masih level kecil atau wajar, sehingga yang level ini walau disebut penyimpangan tapi harus disikapi dengan lebih bijak, ya. Ada yang parah penyimpangannya dan ada juga yang sangat parah yang sampai menuhankan imam mereka. Nah, sahabat semua dimuliakan Allah, namun sebagiannya lagi beliau sangat berlebihan dalam menganggap kelompok-kelompok lain yang berbeda pemahaman dengan kelompok beliau, sehingga menganggap kelompok lain tersebut sebagai kelompok sesat, ya, seperti Asy'ariyah, ya, Maturidiyah, Falasifah, Tasawuf, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Sururiyun, yang nama-nama tersebut sudah familiar di kalangan kaum muslimin. Sebagian sudah terkenal dari zaman dahulu dan menjadi pemahaman mainstream kaum muslimin dalam keyakinan akidah. Seperti Asy'ariyah, ya, dan Maturidiyah. Sebagian ada yang menjadi pijakan dalam menyucikan hati, seperti tasawuf. Ya. Ada yang dianggap sesat, tapi alasannya sangat singkat plus tidak jelas, seperti falasifah. Ya. Dan sebagian lagi adalah nama beberapa kelompok terkenal yang ada pada abad ini. Dan semuanya tersebut sudah lumrah diyakini sebagai kelompok Islam. Ya. Bukan kelompok sesat seperti yang dituduhkan beliau. Ya. Nah, tapi semua sayangnya lagi, referensi yang digunakan beliau dalam menganggap kelompok tersebut sesat kebanyakan berasal dari beberapa kitab ulama panutannya yang membahas tentang kesesatan kelompok yang dianggap sesat. Ya. Bukan berasal dari kajian langsung beliau sendiri dalam meneliti sumber rujukan yang dipakai oleh kelompok lain, lalu memakai rujukan itu untuk menuduh atau membuktikan bahwa kelompok lain itu sesat. Ya, kekurangan tidak memakai rujukan langsung yang dipakai kelompok lain adalah apa yang dituduhkan belum tentu benar. Ya, menggunakan cara seperti itu, bagaimana jika ada seseorang yang baru membaca sedikit buku rujukan mazhab Salafiyah, ya, lalu menganggap Salafiyah itu sesat, dan membuat buku mengenai hal tersebut. Lalu ada orang lain yang juga baru sedikit membaca atau bahkan tidak pernah membaca buku rujukan mazhab Salafiyah yang langsung menulis buku baru berisi kutipan buku yang terbit sebelumnya itu. Tapi itu semua jika buku ini dianggap termasuk di antara cara dalam mempromosikan mazhab atau manhaj salaf, maka promosinya hanya bagus di tampilan luar dan bagian awal dalam isi-isi buku. Semakin ke dalam, ya semakin nampak hal yang ya tidak baik. Dan anti klimaksnya adalah beliau sendiri yang menghancurkan promosi yang sudah susah payah dilakukannya sejak awal. Ya, yaitu pada bagian akhir
yang beliau menyesatkan banyak kelompok, ya, yang berbeda dengan pemahaman beliau. Nah, jika dianalogikan, ya ini seperti iklan yang awalnya bagus, berisikan kelebihan produk yang ditawarkan. Lalu pada akhir iklan tersebut menjadi tidak bagus karena menyebut nama merek dan hal yang dianggap jelek yang ada pada produk yang lain, padahal belum tentu produk yang dianggap jelek tersebut itu lebih jelek daripada produk yang sedang ditawarkan. Nah itu. Terus tapi semua dimuliakan Allah. Nah mungkin itulah sedikit dari sudut pandang saya ketika setelah membaca kitab tersebut, buku tersebut, ya dari kitab karangan atau tulisan beliau tersebut. Nah, jika kalian suka baca, khususnya Jamaah Wahabi, silahkan tuh beli kitabnya dan silahkan dipahami. Ya, semoga bermanfaat atas informasi yang telah saya sampaikan. Ya. Demikian saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.